Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mikroskopi cabai Jawa dengan dosen pembimbing yaitu Nurul Ambardani MSI dan Profesor Apoteker Resmi MPHD. Kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Detia Ningsi, Dewi Sekar Anggraini, Diva Satria Anugrah, Dini Oktavia, Dini Rahmawati, Fitria Nurfazriah, Indri Lestari, dan Mima Azrah. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk mikroskopik buah cabai Jawa. Lalu ada yang kedua yaitu mengetahui kandungan dan manfaat senyawa di dalam buah cabai Jawa, dan yang ketiga yaitu mengetahui bagian-bagian buah cabai Jawa. Selanjutnya di sini ada metode. Metodenya yaitu metode studi literatur, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber, baik dari jurnal ataupun buku, lalu membaca, mencatat, serta mengelola hasil tinjauan pustaka tersebut untuk ditarik sebuah garis besar sehingga ditemukan sebuah jawaban yang diperlukan. Kemudian di sini ada teori dasar. Cabai Jawa atau cabai jamu atau Piper retrofactum fructus merupakan tanaman penghasil rempah dan fotofarmaka yang penting baik ditinjau dari pemenuhan kebutuhan bumbu dan obat tradisional bagi masyarakat maupun bagi industri makanan, minuman, jamu, dan obat. Produksinya dimanfaatkan secara domestik maupun diekspor antara lain ke Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan India. Ini menurut Soleh 2003. Kemudian cabai Jawa merupakan tanaman obat dan bumbu, namun tidak banyak masakan yang berbumbu cabai Jawa. Pada masakan dan minuman yang ingin ditambahkan rasa pedas dan hangat yang khas dapat ditambahkan buah cabai Jawa kering. Cabai Jawa digunakan sebagai bumbu pada beberapa masakan, yaitu seperti gulai, kare, soto, sate padang, sambal, oseng tempe, serta minuman seperti wedang secang, bir peletok, bandrek, bajigur, wedang jahe, dan kopi jamu. Ini menurut Emizar tahun 1992. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada alatnya yaitu mikroskop. Yang kedua bahannya ada buah cabai Jawa. Next. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama yang dilakukan yaitu disiapkan dulu sampel yang akan digunakan. Kemudian sampelnya disimpan di atas preparat atau disimpan di kaca objek. Selanjutnya kaca objeknya disimpan di bawah mikroskop, kemudian diamati hasil yang didapat. Kemudian untuk klasifikasi cabai Jawa ini, kingdomnya yaitu pelantai, terus divisinya yaitu Magnoleophyta, kelasnya yaitu Mycnopsida, ordonya Piperales dan familinya Piperaceae, genusnya yaitu Piper, dan spesiesnya yaitu P. retrofractum. Kemudian di sini terdapat identitas Simplicia berupa serbuk majemuk, bentuk butir memanjang sampai silindris, bergagang panjang atau tanpa gagang, pangkal buah rata, ujung agak menyempit, permukaan luar tidak rata, bertonjolan tertaur, warna kelabu hingga coklat sampai hitam, bau khas dan rasa pedas. Itu menurut Departemen Kesehatan 2017.
Baik, di sini ada epikarium. Epikarium merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air atau lapisan yang berkondensasi menjadi lapisan lilin yang tipis. Kemudian ada endokarpium. Endokardium adalah lapisan dalam jantung yang tipis yang terdiri dari sel endotel dan lapisan tipis jaringan ikat longgar. Kemudian ada endosperm. Endosperm adalah bagian dari biji tumbuhan berbunga atau antophyta yang merupakan hasil dari pembuahan berganda selain embrio. Selanjutnya di sini ada skleroida. Skleroida adalah sel-sel tumbuhan yang telah mati, berbentuk bulat, dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Selanjutnya ada perisperm, yaitu merupakan jaringan di dalam benih yang mengelilingi embrio dan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, perisperm ini masih terdapat pada biji di waktu matang. Kemudian terdapat senyawa identitas dari cabai Jawa, yaitu piperin. Dan untuk selanjutnya, terdapat beberapa kandungan senyawa dalam cabai Jawa, diantaranya yaitu buah cabai Jawa mengandung alkaloid piperin, kafisin, periperdin, isobutyl deka trans 2 trans 4 dienamida, saponin, polifenol, minyak atsiri, asam palmitat, asam tetrahidroperat, 1 andersileenil, metil oksibenzana, dan sesamin. Itu menurut Badan POM RI tahun 2010. Untuk selanjutnya ada kandungan piperin sekitar 2% dan minyak atsirinya sekitar 1%. Menurut Runayat 2011. Dan untuk yang terakhir, terdapat minyak atsiri pada buah cabai Jawa yang mengandung sekitar 3 komponen utama, yaitu B-karyopelin 17%, pentadesin 17,8%, dan B-bisabolen 12,2% menurut Jamal 2013. Selanjutnya ada manfaat buah cabai Jawa. Yang pertama, sebagai obat tradisional, buah cabai Jawa digunakan sebagai stimulan, karminatif, tonik, dan perawatan ibu melahirkan, menurut Vinay et al. 2012. Yang kedua, untuk mengobati asma, kejang perut, lemah syahwat, penyakit infeksi bakteri, menurut Jamal et al. 2013. Yang ketiga, untuk mengobati demam, masuk angin, influenza, kolera, obat cacing gelang, tekanan darah rendah, sakit kepala, bronkitis, sesak napas, dan radang mulut, menurut Evizal 2013. Yang keempat, anti perut kembung karena angin, atau anti-flatulen, penghilang dahak atau ekspektoran, antitusif, anti jamur, pembangkit selera makan, dan menurunkan kolesterol, menurut Kim et al. 2011. Yang kelima, meningkatkan pencernaan makanan, sirkulasi darah, asma, influenza, menurut Chaveraj et al. 2006. Baik, di sini terdapat kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama yaitu cabai Jawa merupakan tanaman penghasil rempah dan fitofarmaka yang penting ditinjau dari pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat maupun bagi industri makanan, minuman, jamu, dan obat. Yang kedua, mikroskopis dari cabai Jawa terdiri atas epikarium, endokarium, endosperm, scleroida, dan perisperm. Kemudian yang ketiga, ada cabai Jawa memiliki banyak kandungan senyawa diantaranya alkaloid piperin, kafisin, piperidin, minyak atsiri, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, sehingga banyak manfaat yang didapatkan dari buah cabai Jawa diantaranya mencegah malaria dan demam berdarah,
mencegah dan mengobati penyakit anemia, mengatasi sakit perut, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.